Beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan oleh beragam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum guru, mulai dari bullying, kekerasan fisik, konten pornografi, hingga pelecehan seksual. Semua ini menunjukkan pentingnya untuk mengingat kembali apa itu kode etik profesi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi dunia pendidikan, yaitu kode etik guru. Kode etik ini bukan hanya aturan, tapi juga sebagai pedoman bagi para pendidik untuk menjadi panutan yang baik. Seorang guru bukan hanya sekadar menyampai ilmu, lebih dari itu guru adalah sebagai tauladan, pembimbing, dan bahkan sahabat bagi para peserta didik. Nah, itulah mengapa ada yang namanya kode etik guru. Kode etik guru adalah aturan tertulis yang memuat nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Tujuannya ya tentunya untuk menjaga martabat profesi guru dan memastikan proses pendidikan berjalan dengan baik. Guru bukan hanya pengajar ilmu, tapi juga sebagai pembimbing karakter. Oleh karena itu, landasan ini harus selalu dipegang oleh setiap guru demi masa depan generasi bangsa yang lebih baik. Menurut Tomlinson dan Little, prinsip moral etika profesi guru dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama etika terhadap ilmu pengetahuan, yang kedua adalah etika terhadap peserta didik, dan yang ketiga adalah etika terhadap profesi guru. Yang pertama dalam kelompok ini adalah etika terhadap ilmu pengetahuan. Guru harus punya integritas intelektual, artinya guru harus menghormati hakikat ilmu. Guru tidak bisa sembarangan berbicara atau mengarang materi pembelajaran. Guru harus benar-benar paham yang akan diajarkan. Ini bukan sekedar hafal materi, tapi juga harus tahu bagaimana ilmu itu berkembang dan bagaimana untuk menguji kebenarannya. Yang kedua, yaitu integritas kejuruan. Hal ini berarti guru tidak boleh berhenti belajar. Guru harus selalu update dengan perkembangan terbaru. Kenapa ini penting? Karena dunia terus berubah. Ilmu dan teknologi baru muncul setiap harinya. Guru harus memastikan bahwa materi dan cara mengajar sesuai dengan zaman peserta didik. Kemudian yang ketiga, yaitu keberanian moral. Terkadang terdapat materi atau metode yang tidak populer, namun itu efektif dan kita yakin itu benar secara keilmuan dan bisa bermanfaat bagi peserta didik. Nah, guru harus berani mengajarkan hal tersebut. Kemudian kelompok yang kedua, yang pertama yaitu mendahulukan kepentingan orang lain. Ini berarti kepentingan peserta didik berada di atas kepentingan kita sebagai guru. Kita harus membantu peserta didik untuk tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan menyadari bahwa proses pendidikan adalah proses kita bersama. Kemudian yang kedua, tidak berpihak. Artinya guru tidak boleh pilih kasih atau membeda-bedakan antar peserta didik. Semua peserta didik, apapun latar belakangnya, punya hak yang sama untuk belajar dan berkembang. Kemudian yang ketiga, yaitu wawasan kemanusiaan. Setiap peserta didik tentunya memiliki pengalaman dan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kita harus menghindari segala stereotip dan kita harus berusaha untuk membantu mereka dapat peluang pendidikan yang setara. Dan yang keempat, yaitu memikul tanggung jawab pengaruh. Apa yang guru katakan dan lakukan akan selalu membekas di ingatan peserta didik. Setiap kata dan tindakan guru akan menjadi jejak yang bisa membentuk masa depan mereka. Kemudian kelompok yang ketiga, yang pertama adalah kerendahan hati. Guru harus berani mengakui kesalahan jika memang keliru, karena tidak ada yang sempurna dan belajar itu merupakan proses seumur hidup. Kemudian yang kedua, yaitu kolegialitas. Guru harus bisa bekerja sama dengan rekan kerja, saling mendengarkan dan belajar satu sama lain, karena setiap orang punya pengalaman dan keahlian yang unik. Kemudian yang ketiga, yaitu kemitraan. Tentunya guru itu bukan superhero yang bekerja sendiri, karena mendidik peserta didik bukan kerja individu, tapi adalah kolaborasi, harus mau melibatkan peserta didik, orang tua, dan rekan kerja dalam proses mendidik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu tanggung jawab dan aspirasi profesi. Guru perlu bersuara tentang kebijakan pendidikan yang mereka jalankan demi peserta didik
demi kualitas pendidikan. Kode etik guru bukan sekedar aturan di atas kertas, ini tentang karakter, komitmen, dan semangat tulus seorang pendidik. Mari jadikan kode etik ini bukan sekedar wacana, tapi pedoman nyata dalam mendidik, karena hanya dengan integritas dan hati yang tulus, kita bisa membentuk generasi yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak. Mari bersama kita wujudkan pendidikan yang berintegritas dan penuh cinta.